awal film, terlihat sebuah stasiun televisi menayangkan acara persidangan seorang lelaki bernama Jack Kane yang dituduh sebagai pembunuh dua remaja yang sedang camping di tengah hutan beberapa minggu lalu. Namun hakim memutuskan Jack tidak bersalah karena tidak ada bukti yang kuat jika Jack adalah si pelaku, sehingga keluarga korban dan pengacaranya merasa kesal atas keputusan hakim ini. Mendengar Jack dibebaskan dan tidak mendapatkan hukuman, polisi serta pengacara yang mendukung keluarga korban terus mendesak hakim karena mereka yakin Jack bersalah atas kasus ini. Hakim menegaskan dia sudah memeriksa TKP, hasil otopsi dan berkas-berkas yang dituduhkan kepada Jack, namun tetap saja tidak menemukan bukti bahwa Jack adalah pelakunya. Setelah sidang selesai, Grizzly memaksa teman polisinya Frank supaya menjebloskan Jack ke dalam penjara karena dia tidak mau orang yang sudah menewaskan putrinya bebas berkeluyuran. Tentu saja Frank tidak bisa melakukan hal itu karena Jack dinyatakan tidak bersalah oleh hakim. Lalu si wali kota Joy merencanakan sesuatu kepada Jack untuk membantu temannya Grizzly membalaskan dendam. Mereka pun setuju dengan rencana Joy itu. Keesokan harinya, terlihat Jack sedang nyantui nonton TV, lalu dia keluar saat terdengar suara ketukan pintu. Tapi tiba-tiba seseorang memukul kepala Jack sampai pingsan. Singkat waktu di malam harinya, terlihat Jack sudah dalam keadaan disalib oleh Joy dan teman-temannya. Mereka mengancam akan menembak Jack, lalu Jack mengutuk mereka tidak akan pernah hidup bahagia karena menghukum orang yang tidak bersalah. Mendengar hal itu, Grizzly semakin kesal dan langsung menembak Jack sampai tak bernyawa. Setelah melakukan aksi kejam itu, mereka merasa sangat bersalah karena sebenarnya mereka juga tidak yakin jika Jack adalah pelaku yang membunuh putri Grizzly. Namun Grizzly yang sudah terlanjur emosi tidak peduli dengan hal itu. Lalu mereka semua sepakat tidak akan menceritakan kejadian malam ini kepada siapapun, termasuk keluarganya masing-masing. Terlebih seorang polisi dan wali kota ikut dalam aksi perkopetan amatir ini. 1 tahun kemudian, terlihat Johnny mengendarai mobil sambil oleng parah. Dia frustasi karena selalu dihantui rasa bersalah setelah menghabisi nyawa Jack. Lalu Johnny turun di kuburan Jack dan mendiskon nyawanya sendiri daripada harus terus hidup tersiksa dengan rasa bersalahnya. Akan tetapi, keputusan Johnny meninggal di atas kuburan Jack adalah kesalahan besar karena darah Johnny yang mengalir membangkitkan Jack dari kematian. Lalu di pagi harinya terlihat Jen merasa kesal kepada ayahnya karena terlalu sibuk bekerja sehingga dia tidak punya waktu untuk keluarga. Bahkan Frank tidak peduli dengan kesehatannya sendiri walaupun Jen tahu ayahnya itu bekerja sebagai polisi. Ketika sedang berdebat, Frank harus pergi bekerja karena anak buahnya menelpon ada seorang pemuda bernama Johnny melakukan aksi diskon nyawa di tengah hutan. Saat sampai di TKP, Frank kaget karena ternyata pemuda yang melakukan diskon nyawa adalah Johnny Tremor. 1 tahun lalu, dia mengikuti eksekusi Jack Kane di hutan ini bersama Frank dan yang lain demi membalaskan dendam kakaknya. Selain jasad Johnny Tremor, anak buah Frank mengatakan dia menemukan sesuatu yang aneh seperti ada seseorang keluar dari bawah tanah. Ternyata itu adalah kuburan Jack Kane. Frank pun mengajak anak buahnya ini segera pergi ke rumah Johnny. Di tempat lain, Grizzly memberitahu sahabatnya si wali kota Joy, anaknya Johnny malam tadi melakukan diskon nyawa di atas kuburan Jack Kane. Namun Joy tidak peduli, justru dia takut kejahatan mereka terungkap dengan adanya kasus Johnny ini.
Di siang harinya, Grizzly kesal karena keponakannya bergaul dengan kaum pelangi. Dia takut keponakannya ini juga join masuk ke dalam sekte pecinta lobang cubluk. Walaupun sang paman sudah menasehatinya, si pemuda jamet tidak peduli. Dia pergi untuk menyelesaikan mobil pelanggan yang sedang dia perbaiki. Tak lama kemudian, Grizzly panik karena keponakannya itu sudah tidak bernyawa. Dan tiba-tiba betapa kagetnya Grizzly saat Jack Kane datang menusuk perutnya sampai mules kejang-kejang. Sementara itu terlihat Prank sedang berada di toko bedil. Dia ditunjukkan 3 bedil auto headshot oleh si aki-aki pemilik toko. Namun karena Prank tidak memiliki waktu banyak, dia membeli ketiga bedil ini. Sedangkan si wali kota Joy, dia pergi menemui ibu Johnny yaitu Eddie Tremer untuk bertanya apakah Johnny menceritakan sesuatu kepada ibunya sebelum pergi dan melakukan diskon nyawa. Karena Eddie seperti merahasiakan sesuatu tanpa berpikir panjang, Joy langsung menusuk Eddie sampai pingsan dan menghabisi keluarga Tremer karena dia takut kejahatannya terhadap Jack Kane terungkap. Singkat waktu di malam harinya, Joy memarahi sang istri karena dia belum mendekorasi rumah mereka, padahal besok adalah malam Halloween. Joy pun menyuruh istrinya segera membuatkan kue karena dia merasa sangat lelah. Tanpa mereka sadari, seseorang masuk ke dalam rumah dan orang itu adalah Jack Kane. Dia langsung menghabisi si wali kota dan istrinya sebagai balas dendam atas kekejaman yang si wali kota lakukan kepada Jack 1 tahun yang lalu. Lalu Prank menyuruh anak buah kepercayaannya segera pergi ke rumah Joy karena dia takut sesuatu yang buruk terjadi kepada temannya itu. Dan benar saja, saat anak buah Prank berada di sana, dia menemukan Joy dan sang istri berada di kamar sudah dalam keadaan meninggal. Melihat kejadian ini, Prank pun semakin yakin jika dalang dari semua perbuatan menyeramkan itu adalah Jack Kane. Lalu Prank menceritakan rahasia yang selama ini dia dan teman-temannya sembunyikan dari publik, bahwa 1 tahun yang lalu Prank, Joy, Johnny, dan Grizzly menghabisi Jack Kane di tempat Johnny melakukan diskon nyawa karena Grizzly dan Johnny kesal setelah Jack Kane dinyatakan tidak bersalah atas kasus pembunuhan yang menimpa putri Grizzly. Setelah menceritakan rahasianya itu, Prank tahu jika anak buahnya ini adalah pacar dari anak perempuannya Jenny. Lalu Prank menyuruh anak buahnya segera menjemput Jenny di pesta Halloween karena dia takut sesuatu yang buruk akan terjadi kepada Jenny akibat dari perbuatan kejamnya kepada Jack Kane 1 tahun yang lalu. Mendengar hal itu, anak buahnya pun mengerti. Dia segera pergi menuju ke tempat Jenny berada. Sementara Prank, dia akan mencari informasi tentang Jack Kane dan setelah menemukan alamat teman baik Jack, dia bergegas pergi menuju rumah orang itu. Dan saat berada di sana, Prank heran karena rumah orang ini sangatlah aneh, di mana Prank juga menemukan buku satanis, yaitu buku orang-orang yang menganut sekte sesat. Lalu teman Jack Kane datang. Dia mengatakan kepada Prank akan menceritakan semua tentang temannya itu jika Prank bisa bertanya dengan cara yang sopan. Saat Prank menurutinya, ternyata dari dulu Jack Kane terobsesi dengan misteri antara hidup dan mati, sehingga dia mengabdikan diri kepada iblis. Bahkan dia juga tahu saat ini temannya itu meneror orang-orang di kota Dunwich setelah bangkit dari kematian dan mengatakan Jack Kane sekarang sudah bukan manusia melainkan iblis yang penuh dengan dendam. Dan satu-satunya cara menghentikan aksi Jack Kane ini adalah membiarkan dia membalaskan dendam ke semua orang yang membuat dirinya tersiksa waktu dia masih hidup. Mendengar hal itu,
Prank curiga jika si Gondrong sebenarnya mengetahui dia, Joy, Johnny, dan Grizzly menghabisi Jack 1 tahun yang lalu. Karena takut rahasianya itu terbongkar, Prank malah menembak si Gondrong sebelum mendapatkan semua informasi tentang Jack Ken. Sedangkan Brody terlihat dia baru sampai di salah satu bar yang mengadakan pesta Halloween. Lalu Brody mengajak Jenny segera pulang dari tempat ini karena takut sesuatu yang buruk akan terjadi kepada dirinya. Dan benar saja, Jack Ken sudah berada di dalam bar. Dia langsung menghabisi semua orang-orang yang sedang menikmati pesta Halloween. Bahkan Jack menghabisi mereka dengan cara yang sangat sadis. Mendengar kekacauan di dalam bar, Brody mengajak pacarnya segera pergi dari tempat ini. Saat Jack Ken mengejar mereka, Brody menembak iblis itu, tapi tiba-tiba Jack Ken tidak meninggal, melainkan dia malah semakin kuat dan hampir menghabisi Brody. Beruntung Prank segera datang dan menembak Jack Ken sampai pingsan. Sebelum iblis Jack kembali sadar, Prank mengajak anaknya dan Brody segera keluar dari bar ini. Namun setelah Jenny dan Brody keluar, Prank kembali masuk dan mengunci pintu dari dalam. Dan saat bertemu dengan Jack, Prank melemparkan korek api ke arah tabung gas sehingga dia, Jack bersama tempat ini hancur terbakar. Singkat waktu beberapa hari kemudian, terlihat Jen mengunjungi pemakaman ayahnya. Setelah dia berdoa untuk sang ayah, Jen melihat makam Jack Ken berada di samping makam Prank. Lalu tiba-tiba betapa kagetnya Jen karena tangan Jack keluar dari tanah dan menariknya ke dalam kuburan. Lalu film pun berakhir.